Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Dan tentu saja, secara hikmatologi kita berupaya menerapkan, tentu saja didahului dengan pemahaman dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Pemirsa, ketika Sya'ban tiba maka pesona kajian yang bertalian dengan puasa Sya'ban, kemudian yang berkaitan dengan memperbanyak zikir berkaitan dengan selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, sungguh sangat indah. Dan masing-masing diurai dengan arif oleh ulama-ulama yang senantiasa ada di garda depan untuk membangun bangsa dan negara ini. Pemirsa, kali ini sengaja kami kait kelindankan antara Ramadan bulan berpikir yang kami kemas dalam sabdana ke-15.085. Saya tulis tanggal 22 bulan 4 tahun 2022, April ya ini. Ada apa dengan Ramadan bulan berpikir? Ramadan bulan berpikir bagian pertama. Dari Rajab, Sya'ban hingga Ramadan, berpikir bangsa. Bangsa Indonesia yang diwakili tokoh dan ulama. Tokoh dari daerah dan ulama. Beragam agama. Tokoh nasionalis, kepercayaan yang terbanyak golongan agama. Golongan Islam paling banyak jumlahnya, mewakili bangsa, terbanyak, tak menggunakan voting menentukan dasar negara. Semua berpikir mewakili bangsa, melebur, sekat tiada. Pemirsa, kami ajak diri kita masing-masing berpikir kembali, merenungkan kembali dengan arif secara hikmatologi. Mengapa? Karena tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, kecuali senantiasa mengajarkan hikmah. Apapun yang dilakukan dan dialami oleh anak bangsa senantiasa kita ambil hikmahnya. Hikmah itu adalah satu anugerah yang sangat tinggi dan luhur. Lukisan Alkitab saudara kita Nasrani menunjukkan bahwa betapa hikmat itu seperti taburan pasir di tepi pantai. Maknanya tidak terhitung. Al-Quran, Al-Karim melukiskan hikmat itu dalam surah kedua ayat 269. Mudah-mudahan saya tidak salah sebutnya.
Kalau salah sebut mohon dikoreksi. Bahwa siapa yang mendapatkan hikmah, maka dia mendapatkan karunia yang banyak, yang tak terhingga. Sungguh, dari Rajab, Sya'ban sampai dengan Ramadan, tokoh-tokoh bangsa Indonesia berpikir tidak sekedar menggunakan otak, namun berpikir menggunakan kolbunya. Otak hanya sekedar sebagai piranti untuk menganalisis kebutuhan atau keberadaan nyata. Namun lebih dari itu, kolbu, penggalih, the power of heart, kekuatan dari penggalih akan melintas batas dari apa yang dilakoni oleh tokoh-tokoh Rajab, Sya'ban, dan Ramadan yang ketika itu dimulai persidangan-persidangan BPUPK sampai dengan PPKI. Bangsa Indonesia diwakili oleh tokoh dan ulama. Kita sangat tahu, sangat paham bahwa tokoh-tokoh nasionalis, religius, termasuk di dalamnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah tokoh-tokoh yang tidak tertandingi keikhlasannya. Setidaknya ketika itu, dan bahkan kami yakini sampai sekarang. Karena ketulusan, keikhlasan yang demikian hebat, di samping takarufnya, pendekatannya kepada Allah demikian sangat istimewa, maka hasil yang ditunai berupa dasar negara dan ideologi bangsa pasti memiliki nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan yang tidak saja sekedar bisa, tetapi diyakini bahkan terbukti. Bangsa ini rukun, bangsa ini damai, bangsa ini menuju proses bahagia sejahtera berdasar pada Pancasila. Dan yang perlu diingat, jika Indonesia negaranya berdasarkan Pancasila dan bangsanya berideologi Pancasila, tidak berarti mengesampingkan syariat Islam, mengesampingkan ajaran-ajaran agama Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Islam. Tidak demikian, termasuk kepercayaan. Namun justru dari ajaran-ajaran yang agung itu terkristalisasi untuk menjadi dasar negara dan ideologi bangsa, sehingga semua pihak dapat menerima, memahami, meyakininya. Generasi yang sekarang usianya kepala 6, kepala 7, kepala 8, ketika terus-menerus kolbunya diasah dengan keterampilan politik kebangsaan, maka pasti, sudah pasti dan pasti mencukupkan keparipurnaan Pancasila. Semangat Rajab, semangat Sya'ban, semangat Ramadan bagi ulama-ulama ketika itu tidak sekedar ibadah mahdo, tetapi ibadah mahdo, ibadah yang khusus itu
diejawantahkan di dalam politik kebangsaan. Perlu diingat bahwa politik niscaya tidak berarti buruk. Mestinya tidak digandengkan politik uang. Kalau digandengkan politik uang, maka politik uang adalah kearifan memanfaatkan uang tidak untuk mempengaruhi kedaulatan, apalagi mensirnakan kedaulatan rakyat. Jadi kalau harus politik itu disandingkan dengan uang, maka seyogyanya money politik itu tidak berkonotasi buruk. Tentu saja jika kita berangkat dari imanial secara hikmatologi. Mengapa? Karena orang-orang yang beriman akan membelanjakan harta bendanya bukan untuk memobilisasi massa, bukan untuk meraih tahta, namun membelanjakan uang adalah bentuk wujud syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan sekaligus hablum minannas, menyantuni, menghadiahi sesama anak manusia, sesama anak bangsa Indonesia. Tentu saja dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika. Pada saat saling menolong, niscaya kita tidak lagi melihat sikap kepercayaan dan agama, termasuk partai. Namun ketika kita merapkan, mengimplementasikan, mengejawantahkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka kita sebagai anak bangsa yang berusaha adil dan bijaksana. Bagi saudara-saudara kami yang masih sekali lagi merindukan kekhalifahan, kembali pulang, putar haluan sekarang, merujuk pada sabda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk kesekian kalinya kami rujuk, silahkan dirujuk. Sahih Abu Daud dan Imam Tirmizi. 30 tahun kekhalifahan sudah usai. Memang tidak terhapus di dalam firman Allah, tetapi Rasulullah sudah menafsirkan, dan tafsir Rasulullah melalui hadisnya yang sahih adalah tafsir yang mutlak, harus diterima oleh seluruh umat Islam. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri juga tidak mendirikan pan-Islamisme. Rasulullah bukan raja, maharaja, diraja yang sekaligus Nabi dan Rasul memimpin seluruh dunia. Tidak demikian. Tetapi Rasulullah memimpin seluruh umat manusia di dunia dengan bersandar pada akhlakul karimah, pada perilaku, sikap, budi pekerti yang terpuji. Dan Rasul pun tidak pernah menyerang, baik secara konsep dalam dakwah maupun dalam dunia nyata, tidak pernah menyerang orang-orang yang tidak sekepercayaan, seiman, seagama. Lagi-lagi kami harus mengingatkan, Piagam Madinah adalah bukti nyata bahwa Rasulullah Muhammad SAW sangat arif, teladan terpuji, teladan teristimewa, teladan yang termulia. Karena itu jangan sampai kita bersandar pada pendapat ulama kekinian, meninggalkan kesahihan dari hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Setidaknya dua itu mencukupi. Kait kelindannya dengan dasar negara,
Ideologi bangsa yang digodok paripurna sampai dengan proklamasi di bulan Ramadan, maka sungguh pengendalian diri dari tokoh-tokoh anak bangsa, apalagi ulama, tidak memaksakan kehendaknya. Nahdlatul Ulama tahun 1936 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Dievaluasi keputusan itu, dan justru ulama dari Nahdlatul Ulama, Yaiji Hasyim Asy'ari, dengan takarufnya yang tidak ada taranya, melegitimasi keberadaan dasar negara Pancasila. Semoga Rajab, Sa'ban hingga Ramadan benar-benar menjadi pengendali diri kita, sehingga orang yang jelas-jelas Islam berusaha untuk mengevaluasi pendapatnya bahwa keberadaan khilafah sudah selesai. Dan jika harus disebut khilafah, itu adalah maksudnya sistem pemerintahan. Dan Al-Quran tidak pernah memberikan rincian sampai detail. Namun, jika kita kembali kepada semangat surah ketiga ayat 26 Ali Imran, maka Allah yang menentukan hitam putihnya, merah hijaunya, kuning birunya. Siapa yang memerintah dan siapa yang memerintah? Niscaya harus mengingat sejarah bangsa, bahwa bangsa kita diperintah berdasarkan model kekhalifahan republik berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih segala dukungannya dan komentar yang arif untuk menambahkan kekurangan dari monolog sederhana kami, tentu saja kami harapkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.